kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Karena kita udah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Siap. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Gimana Kang? Menurut Kang sendiri Peggy ini bersalah apa tidak? Tidak. Yakin ya? Yakin tidak. Yakin ya. Berarti kita tim bebaskan Peggy. Iya. Meskipun masalah nanti Peggy ini sudah kelar, Pak RT masalahnya belum selesai di situ. Menurut pakar astronomi, Ya, zodiaknya pas nggak kira-kira iya, itu? itu zodiaknya nggak cocok di air. Nggak itu. cocok di Nggak air. Cocok di air. Tuh. Cocoknya di api ya. Cocoknya di api. Di api. Bakar gitu maksudnya. Nggak jual gorengan. Oh, jual gorengan. Iya. Alat bukti yang untuk menguatkan Peggy pelakunya tuh kurang. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di Kokang. Ngontai. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas, ya mungkin teman-teman udah bisa nebak ya. Kita mau ngebahas apa kali ini? Karena tidak lain dan tidak bukan soal apa Kang? Peggy, kasus Vina dan Eki maksudnya. Kasus Ya. Vina dan Eki. Cuma kita fokusnya mau ngebahas Tentang Tentang peradilan ya. pra peradilan si Peggy Setiawan. Karena agak aneh nih. Agak aneh. Gimana kok? Karena dari berita atau dari media yang kita dapatkan dan teman-teman juga mungkin sudah tahu, akhirnya pra peradilan Peggy Setiawan ini diundur Diundur ya. sampai awal bulan depan, alias tanggal 1 Juni di hari Senin, diakibatkan mangkirnya dari pihak penyidik atau dari tim penyidik Polda yang harusnya datang ya. Iya. Harusnya datang. Nggak hadir ya. Tapi nggak hadir gitu loh. Agak disayangkan sih sebenarnya, dan kita juga jujur agak kecewa berat karena mohon maaf ya, karena oknum kepolisian ini sudah jelek oleh kelakuan oknum tersebut, Ya. akhirnya ditambah lagi dengan cara kerja seperti ini, ya kita makin kecewa lah otomatis. Iyalah pastilah. Bener nggak Kang? Makin kecewa kita. Kok bisa gitu loh maksudnya. Kenapa nggak datang? Padahal kemarin kesannya kayaknya udah Kuat untuk siapkan tim untuk melawan kuasa hukumnya Peggy. kuasa Peggy. Dan mereka sudah mempersiapkan bukti-bukti bahwa Bukti-bukti sampai kuat. gitu bersalah. Iya. Tapi kenapa tidak datang gitu? Dengan tidak datangnya jadi malah melemahkan bukti-buktinya. Betul. Persepsi kita. Betul. Mm. Dan akhirnya jadi banyak kesimpulan liar lagi kan di luar sana kan Kang? Betul. Bener nggak? Ada yang mengatakan ini emang disengaja oleh pihak mereka. Akhirnya menimbulkan kesimpulan-kesimpulan liar lagi di luar sana ya Kang Iya, ya. betul. Ada yang dibilang sengaja, bahwasannya pihak penyidik ini mangkir karena biar buru-buru berkas ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pra peradilan si Peggy gugur. Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya emang tim mereka belum siap. Ada yang emang menyeting lagi sesuatu nih. Mungkin saksi-saksinya kali ya belum kuat ya. Saksi-saksinya mungkin belum kuat. Saksi dari mana maksudnya Kang? Saksi-saksi yang Dari penyidik, dari pihak Polda. Pak Rudiana kan pelapor ini sekarang kan Pak Rudiana kan. Mm-mm. Mungkin dari situ. Dari pihak Polda Jabarnya mungkin ya. Ya mungkin. Iya. Karena saksi-saksi yang menguatkan itu kan tidak tahu keberadaannya ya. Iya. Termasuk si siapa? Aep. Aep. Pak RT. Tuh, Pak RT Pak RT juga. di manakah dirimu? Dalam ember. Semua orang selagi mencari-cari dirimu gitu loh maksudnya. Keluarlah. Karena kamu tuh satu-satunya saksi yang mematahkan kesaksian dari terpidana ya. Karena dari pengakuan ente itu jadinya tuh. Ente. Dari pengakuan ente Pak, ente bilang mereka nggak tidur di sana Pak. Ya. Tapi kenyataannya kan mereka kan tidur di sana Pak. Nah tolonglah diperjelas itu gimana yang benar.
ada anak papa juga yang terlibat tuh. Bahkan sampai ada yang merasa difitnah dari keluarga terpidana ya. Pastilah, karena kan istilah kasarnya waktu pada saat ditanya kesaksiannya, anak ini tidur di rumah bapak nggak? Oh enggak katanya. Iya. Tidur di hari Senin apa malam Senin gitu katanya. Di malam minggunya nggak ada tidur di sini. Nah itu jadi masalah. Iya. Jadi meskipun masalah nanti Peggy ini sudah kelar, Pak RT masalahnya belum selesai di situ. Iya. Karena Anda mengatakan seperti itu, ya kita juga belum bisa menduga ya mana yang benar mana yang salah ya. Tapi menurut dugaan sementara, bahwasan yang terpidana yang sudah terpidana dan teman-teman mereka yang masih di luar mengatakan tidur di rumah Pak RT. Iya betul. Dan karena Pak RT juga lah yang mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT, sehingga anak-anak tersebut sebagian dipidanakan, Menjalani hukum. jadi dijatuhi hukuman karena diduga terlibat dalam kasus Vina dan Eki gitu. Memang tidak ada keterkaitan dengan si Peggy Setiawan Kulibangunan ini, nggak ada. Iya. Jadi nggak ada persoalan itu. Jadi Pak RT tetap harus mempertanggungjawabkan dengan anak-anak ini yang masih di dalam, yang masih menjalani hukuman seumur hidup gitu loh. Statement Bapak bertanggung jawab atas yang dialami sama terpidana sekarang berarti kan? Betul. Iya. Betul. Jadi nggak bisa ini terlepas dari Peggy ya. Tuh. Nah baik lagi ke Peggy Kang. Yap. Ini kan polisi mangkir nih Iya. penyidiknya nih, atau tim dari Polda lah ya yang akan ikut sidang pra peradilan. Menurut Akang sendiri nih, ini menurut sudut pandang Akang aja nih, anggaplah kita orang awam, kita nggak ngerti Orang hukum, awam, iya, kita nggak kita ngerti nggak apa-apa deh. Hmm. Dengan melihat seperti ini, tanggapan Akang gimana? Sebentar, Oke. ngopi dulu Kang. Kopi dulu biar stereo. Biar stereo. Cheers dulu, Bat, ya? Cheers. Oke. Oke. Ngopi aja pakai cheers. Ngopi pakai harus dong. Oke, gimana Kang? Menurut Akang saya, sebagai pakar astronomi. pakar astronomi. Oke. Menurut pakar astronomi, Ya, zodiaknya pas nggak kira-kira iya, itu? itu zodiaknya nggak cocok di air. Nggak itu. cocok di Nggak air. Cocok di air. Aduh. Cocoknya di api ya. Cocoknya di api. Di api. Bakar gitu maksudnya. Nggak jual gorengan. Oh, jual gorengan. Iya. Di minyak berarti itu. Di minyak. Air bukan sih? Air minyak Minyak kan cair juga tapi kan. cair, tapi makanya itu ada api pendukungnya sebenarnya. Oke, Sebenarnya nggak iya. nyambung juga sih. Iya maksain Iya, enggak apa-apa. maksain nggak apa-apa Biar ya. seneng akan ya. Oke. Jadi gimana, Kang? Menurut saya Mm-mm. alat bukti yang untuk menguatkan Peggy pelakunya tuh kurang. Oke. Karena gini, sebelum-sebelumnya Polda Jabar ini udah kata media udah menyiapkan tim untuk melawan Peggy. pengacara Peggy, Oke. ya kan? Kuasa hukum Peggy. Dan pihak Polda ini yakin kalau Peggy adalah pelakunya gitu. Kalau memang dia merasa benar dengan penyidikan awal dan kekeh acuannya pada penyidikan awal, harusnya hadir pada saat pra peradilan. Harusnya. Tapi Kalau menurut keyakinannya itu yakin gitu, harusnya datang. meskipun dari pihak mereka sendiri belum memberikan alasan ya, Iya. kenapa mereka tidak hadir ya pada hari Senin tersebut. Jadi menurut Akang ini sebetulnya pihak tim dari Polda ini yakin ya, karena dari statement mereka juga mengatakan mereka Iya, yakin ya. awalnya. Cuman mungkin terjadi atau gimana ya. Ini sabar. Iya. Mungkin terjadi Yang sabar. miss di tengah-tengah perjalanan mau ke pra peradilan ini yang bikin Polda Jabar kok nggak yakin ya gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Betul. Akhirnya wah, kalau kita naikin nih, kalau kita ke pra peradilan udah jelas salah nih kayaknya. Mungkin itu ada nggak yakinnya dari Polda, mungkin makanya nggak datang. Tapi kan waktu kemarin bikin statement kan mereka kan sangat yakin sekali sebenarnya. Iya, nah ini Kita sudah menemukan bukti baru. Iya, ini betul. pas keluarin foto Peggy zaman kapan tuh? Apa korelasinya dengan nyambung gak sih kan sebetulnya? ngerti. Lu ngerti? Ngerti. Gue sih gak ngerti jujur aja korelasinya dengan foto itu dikaitkan dengan kasus pembunuhan tuh apa ya? Foto itu mengaitkan hasil dari penyidikan awal. Iya. Jadi tertangkapnya Peggy sampai dijatuhkan Peggy sebagai DPO itu berdasarkan foto itu. Oke. Jadi saksi diperlihatkan foto, ini bukan orangnya.
Iya Pak, betul Pak. Nah, berarti sebenarnya bukan salah Poldanya, si saksi ini nih. Si saksi ini. Saksi ini yang Berarti Polda seolah tidak bersalah ya atas penangkapan iya, tersebut ya. penyidiknya mungkin si saksi ini menguatkan penyidik kalau ini pelakunya gitu. Ini pelakunya nih, akhirnya jadikan DPO. Iya. Padahal orangnya nggak kemana-mana padahal. Karena sebenarnya gini, karena si saksi ini kan menurut kan Aib ini kan, kesaksian Aib nih sebenarnya. Oke. Aib ini saksi yang menurut penyidik tuh strategis banget karena dia kerja di tempat lokasi TKP. Cuci motor atau bengkel motor? Bengkel motor itu. Bengkel Jadi apa cuci mobil sih? cuci mobil. Oke. Steam lah ya. Steam lah, tempat steam. Jadi meyakinkan kalau menurut gue juga karena dia kerja di situ, stay di situ kan. Jadi 90% gue juga bakal percaya kalau dia menyaksikan kejadian itu gitu. Karena dia ada di situ. Ada di situ, betul. Oke. Sebenarnya ini gara-gara Aib nih. Ini kakak Aib nih. Kakak Aib. Untuk si Peggy ya. Berarti si Aib ini ya harusnya ya, yang ditegaskan ya. Tapi agak janggal sih kesaksian si Aib. Mungkin teman-teman beberapa walaupun janggal ya. Udah mendengar pengakuan dari si Aib. Di waktu didatangi mungkin oleh media atau mungkin di Kang Deddy juga sempat didatangi juga. Dia kekeh yakin loh, itu Peggy itu, iya benar katanya kan. Kekeh yakin itu. Tapi kenapa Anda tidak buka masker? Harusnya kan yang takut itu kan yang terpidana. Iya. Ya kan? Karena kan bukan pelakunya, Anda kan mungkin saksi. dia punya penyakit menular. Kita nggak tahu. Mungkin. Positive thinking ya, positive thinking. Iya. Covid kan nggak mungkin kan, udah lewat kan. Iya. Oke. Tapi masih ada katanya Covid. Ya udah kita nggak usah bahas itu. jangan bahas itu. Blunder. Berapa episode nih Covid nih? Cuma tetap nggak masuk akal Kang. Kalau menurut gue ya nggak masuk akal. Oke lah kalau pada saat itu si Aib mengatakan itu Peggy pelakunya. Ya. Tapi tidak mungkin selama itu ditangkap. Peggy itu siapa sih? Kan gitu. Kuli bangunan. Ya. Hanya sebatas itu kan. Iya betul. Bukan orang yang punya duit, bukan orang yang apa, yang istilah kasar dia punya akses untuk mengelabui polisi. Dalam artian tuh mungkin dia bisa tinggal di apartemen kah? Oke. Atau dia mungkin nggak mungkin lah nyamar jadi kuli bangunan. Oke. Kan gitu kan? Betul. Betul nggak? Gitu. Terus nggak ada korelasinya gitu maksud gua Kang. Dengan daripada penggebekan di awal aja di rumahnya si Peggy, ya emang betul Peggy tidak ada di situ. Iya. Tapi kan orang tuanya si Peggy alias ibunya si Peggy sudah mengatakan Peggy itu sedang kerja di Bandung. Selesai. Iya. Berarti bener Peggy ada di Bandung kan? Ya tinggal cari aja, nggak susah kok. Iya. Kenapa mesti nunggu 8 tahun? Betul, kelamaan jadinya. Bener loh, foto udah dapat. Foto itu kan didapat pada saat penggerebekan di awal kan? Iya. Tahun 2016 kan? Ya udah tinggal cari aja. Nah, nggak susah. gue coba memberikan sudut pandang berbeda ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi gue seneng. Kita debat aja. Yang penting jangan berantem. Jangan berantem. Jadi selama 2016 sampai 2024 ini kan lumayan waktu yang cukup panjang ya. Jadi katanya tuh polisi itu nggak tinggal diam. Jadi selama 2016 sampai 2024 ini dia udah menyelidiki PG-PG yang lain sebelumnya. Sampai kurang lebih 17 PG kalau nggak salah ya. 17 Peggy. Jadi sebenarnya data Peggy yang kuli bangunan ini udah ada, udah di-keep datanya nih secara data nih. Secara datanya, rumahnya, barang bukti udah di-keep sama polisi. Cuman untuk meyakinkan lagi dicari lagi PG-PG yang lain nih. Cuman mungkin ya kelamaan sih selama 8 tahun kan soalnya kan. Nah, setelah penelitian PG yang 17 ini yang paling menguatkan adalah kesaksian Aib kalau Peggy yang itu Peggy yang sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah si Aib ini kapan memberikan keyakinan kepada kepolisian bahwasannya Peggy itu pelakunya kan gitu loh. Mungkin di tahun 2016 juga kayaknya. Nah, berarti kalau tahun 2016 ya berarti 2016 ditangkap dong. Iya, makanya itu. Jadi si Peggy ini sebenarnya ada di keep nih. Peggy yang pertama nih, kuli bangunan nih. Enggak masuk akal gua. Enggak masuk akal. Enggak bisa keterima dengan ini. Enggak bisa. Meskipun ini bukan persepsi Akang, ini persepsi bukan persepsi, ini informasi yang akan dapat kan. Yang saya dapat ya. Bahwasanya kepolisian sudah mencari sudah berupaya mencari Peggy yang lain. Akhirnya menguatkanlah satu Peggy inilah yang ditangkap gitu kan. Melalui kesaksian si Aib. Gitu dong. Aib daripada saat awal penangkapan anak-anak itu tersebut, Aib juga menjadikan saksi di situ kan? Iya. Benar nggak? Betul. Berarti foto tersebut juga foto Peggy tersebut yang katanya sama 2 perempuan itu yang katanya itu adalah tantenya ya. Nah, itu juga diambil pada saat penggerebekan di rumah Peggy di tahun 2016 juga. Iya, betul. Ya kan? Itu kan salah satu barang buktinya tuh. Iya. Harusnya
si Aib juga sudah mengatakan, ya benar Pak, ini Peggy. Orang ini di tahun 2016 itu. Iya, Ya iya. terus kenapa tidak dicari? Kalau emang sudah menguatkan, kenapa mesti berupaya lagi mencari Peggy yang lain? Kalau memang hanya cukup satu saksi yang mengatakan, oh iya Pak, ini orangnya. Kalau emang hanya cukup satu saksi untuk menguatkan, Iya. meskipun harusnya kan harus ada alat bukti lain kan. Iya, Benar nggak? betul, Di persidangan saja saksi tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat Iya, tanpa didukung alat bukti yang lain. Iya, iya. Kalau hanya cuma mulut mengatakan, iya benar tuh orangnya, siapapun bisa menuduh dong. Iya, betul. Itulah makanya kenapa ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, betul ya. Kenapa? Ya karena fitnah tersebut orang yang tidak melakukan apa-apa bisa saja terkena imbasnya. Oh, ini dampak fitnah sebenarnya. Dampak fitnah berarti kan lebih kejam kan? Mm-mm. Ketimbang pembunuhan ya meskipun tidak dibenarkan tapi Iya. setidaknya itu lebih kejam loh fitnah itu. Iya, betul. Apalagi memfitnah orang, membunuh orang. Nah, itu lebih kacau lagi. Dua dapat dua ya. Iya, sebenarnya kenapa lebih kejam? Karena dari fitnah ini aja bisa jadi hukuman mati kan? Hukuman mati loh. Nggak main-main ini. Bukan seumur hidup, bukan yang berapa satu tahun. orang yang terlibat gitu loh, ada banyak yang terlibat, anak-anak yang nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Gitu loh. Nah, tambah lagi jadi kelihatannya tuh polisi kayak sengaja menunda-nunda. Akhirnya kan jadi pertanyaan lagi. Iya. Apa mungkin ya. Coba, oke. Mungkin pada saat polisi itu yakin hakimnya ini bisa masuk angin nih ceritanya nih. Oh, oke. Ya kan? Mungkin nih ternyata pada saat mau sidang atau mendekati sidang ternyata si hakim tidak jadi masuk angin karena sudah minum. Nah, bisa jadi kan? Tuh, wah, hakim bisa gue setel nih. Mungkin ya. Ternyata pada saat mendekati sidang pra peradilan hakimnya nggak bisa di setel. Mungkin aja. Jadi seperti tadi Akang bilang, jadi mungkin pada saat awalnya dia pede, tiba-tiba di mendekati itu dia tiba-tiba kayak nggak yakin dia bisa menang. Iya. Salah satunya mungkin ya itu tadi, Bukti yang kurang kuat ya. bukti yang kurang kuat atau mungkin ya ini sekali lagi gue tekankan mungkin ya. Iya. Karena kan kita tidak boleh menjudge situ loh. Nggak boleh. menjudge. Nuduh boleh. Jangan ya. Jangan dong. Jangan ya. Iya. Mungkin ada skenario yang mungkin mau disetting ternyata tidak jadi atau mungkin gagal. Oke. Ya mungkin aja gitu loh. Tapi kita nggak tahu. Karena wajar kita jadi berasumsi liar, kan kita udah bilang ya. Iya. Kenapa kita jadi, bukan hanya kita, masyarakat luas pun juga akhirnya berkesimpulan yang liar. Bahkan kuasa hukumnya si Peggy pun juga berkesimpulan yang liar. Kenapa? Ya karena mangkir. Kenapa tidak? Ya udah ayo. Sesuai dengan statement awal dari pihak Polda, mereka siap menghadapi pra peradilan si Peggy untuk memberikan bukti-bukti yang kuat juga. Iya. Ya kan? Gitu loh, Kang. Di sini tuh kata setting kita, maksud setting tuh benar atau salah tuh kan menghadapi suatu proses tuh ada persiapan maksudnya ya. Iya. Persiapannya kurang prepare mungkin ya. Betul. Iya. Bukan setting gimana bukan. Jadi Bukan. plan A-nya nggak berjalan dengan mulus nih kayak ini. Terus untuk menjalankan plan B butuh proses waktu lagi itu mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, Iya. plan A, plan B-nya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Seperti apa settingannya kan? Plan-plannya. Plan-plannya. Akang bagus loh, Akang hari ini baik banget. Dibersihkan, dikasih kata-kata halus. Iya. Untuk mungkin untuk mempersiapkan lebih kuat, lebih siap lagi ya. Lebih siap lagi Diundur menghadapi sampai pra tanggal peradilan. 1. Ya, yang penting jangan tiba-tiba berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan aja. Nah, kalau udah sampai ke kejaksaan gimana Pak? Ya kalau berkasnya sudah berjalan, artinya pra peradilan jadi gugur, nggak bisa dilaksanakan. Oh, Karena yang- dianggapnya berkasnya sudah berjalan. Oke. Berarti udah tinggal antara kejaksaan sama si pihak pengacara ini berarti yang Ya kalau misalnya sudah lempar ke kejaksaan, akhirnya ya udah sidangnya bukan sidang pra peradilan. iya betul. Sidang biasa, sudah sidang penghakiman istilah kasarnya Iya, begitu. Istilahnya seperti itu. Kasihan juga ya. Itu yang ditakutkan sebetulnya sama kuasa hukumnya si Peggy, Kang. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan hari Senin Peggy Lancar-lancar. bisa melaksanakan, tim kuasa hukumnya Peggy bisa melaksanakan sidang pra peradilan untuk si Peggy. Betul. Dan pihak Polda pun mudah-mudahan siap untuk Betul. menghadiri pra peradilan. Karena kan sidang pra peradilan kan sebetulnya seperti sidang terbalik, Kang. Jadi
ngomong kasarnya, pihak hakim ini membuka bukti-bukti perkara-perkara atau BAP-BAP yang dari kepolisian, dicek lagi ulang. Penyidikan awal tuh diselidiki Iya, lagi itulah. gitu. Oke. Ada nggak istilah kasarnya pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran hak si tersangka ini yang dilanggar gitu loh. Itu tuh jadi kayak pemeriksaan terbalik, Kang. Kalau pengadilan kan langsung sidangnya kan orang yang terdakwa nih. Iya. Ya kan? Nah, kalau pra-peradilan itu istilah kasarnya yang disidang itu tuh pihak dari penyidiknya yang disidang. Iya. Istilah kasarnya gitu. Jadi dibongkar lagi nih gelar perkaranya nih. Bener nggak sudah melewati tahap-tahap yang seharusnya? Iya. Gitu loh. Baru nanti ada tim pembelaan dari yang terdakwa atau yang tersangkakan. Ya itulah kuasa hukumnya si Peggy. Iya. Yang mungkin nanti mematahkan BAP dari kepolisian untuk upaya membebaskan si Peggy. Gitu tuh. Jadi kayak sidang terbalik sebetulnya kalau pra-peradilan tuh. Iya. Tuh. Karena mencari keadilan kan terdakwa ini kan. Ya berarti otomatis yang sidang dari pihak penyidik, dari penangkapannya, dari olah TKP-nya atau dari apanya lah, mungkin dari SCI ya. Scientific Crime Investigation gitu. Kalau memang penyidikannya itu berdasarkan SCI itu ya. Ya, ada nggak pelanggaran dilakukan selama proses penyelidikan tersebut? Iya. Itu sih tujuannya pra-peradilan. Ya, semoga aja lah. Semoga sama-sama siap. Jadi berjalan dengan lancar gitu. Ya. Dan tidak ada dusta di antara kita. Tapi gimana, Kang? Menurut Akang sendiri Peggy ini bersalah apa tidak? Tidak. Yakin ya? Yakin tidak. Yakin ya. Berarti kita tim bebaskan Peggy. Iya. Benar? Iya loh, iya harus. Yang nggak salah harus jangan di penjara gitu ya. Meskipun nanti endingnya ada di pengadilan ya. Iya. Cuman kita masih meyakini melihat sosok si Peggy ini, meskipun kita nggak kenal, dia bukan siapa-siapa kita gitu kan. Tapi kalau kita melihat orang yang harus menerima sesuatu yang tidak pernah dia lakukan dengan konsekuensi yang tidak main-main tentunya, kita juga nggak bisa tinggal diam ya, Kang ya. Iya betul. Jadi kita masih meyakini Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu tidak bersalah. Dan kita itu apa ya, nggak semerta-merta membela Peggy gitu doang tanpa dasar. Jadi kalau memang Peggy itu bersalah dan polisi emang benar, kita apresiasi polisi nggak? Betul. Dan kita akui Peggy itu salah gitu. Iya. Malah kita jadi kalau orang bingung atas dasar apa kok Kang ini membela si Peggy gitu kan, meyakini si Peggy ini tidak bersalah. Sebetulnya simpel aja. Kita sebetulnya emang tidak tahu rentetan ceritanya seperti apa yang terjadi sebenarnya ya. Iya. Karena kalau yang terjadi sebenarnya kita semua tahu, otomatis tidak akan ada drama seperti ini, gitu kan. Tapi dari proses awal sampai proses akhir ini itu sangat membagongkan. Jadi kita meyakini ini ada kesalahan, entah ini sengaja apa tidak disengaja oleh pihak-pihak tertentu ini. Jadi kita meyakini bahwasannya Peggy tidak bersalah. Iya. Termasuk yang mereka yang ada di dalam ya. Iya. Menurut kesaksian dan rentetan polanya, Kang ya, yang agak janggal ya, banyak yang janggal. Ya, tadi seperti kita bilang di awal kan, kalau Peggy awalnya emang bersalah, ya dari tahun 2016 sudah ditangkap, kenapa mesti nunggu 8 tahun? Peggy itu siapa sih? Licin banget gitu kan. Orang juga masih di situ-situ aja. Orang tuanya juga ngaku kok dari awal si Peggy itu ada di Bandung. Udah bener ketangkapnya di Bandung, ya emang dia di Bandung. Nggak kemana-mana. Simple kan? Betul. Itulah dasar kita meyakini Peggy tidak bersalah. Dan nggak ada korelasinya Peggy itu dengan kayak geng motor. Kalau mau dikait-kaitkan dengan geng motor nggak ada. Nggak ada ya. Dia bukan geng motor. Malah ada yang lebih mirip arahnya ke mana, tapi aman-aman aja. Tapi yang dibawanya kemana kan gitu loh. Bener kata Akang. Jadi ada opini yang kesini digiring kesini gitu kan. Iya. Betul. Jadi kayak suatu kesengajaan supaya tidak mengkerucut ke pelaku aslinya. Ya, kita juga nggak tahu siapa aslinya. Ya kita juga nggak tahu. Entah siapa tahu bukan Peggy namanya kan. Siapa tahu emang bukan anak geng motor juga, bukan tapi sengaja dibuat-buat. Iya. Ya, kalau emang bukan anak geng motor,
yang salah juga yang bikin opini itu geng motor, akhirnya jadi merembet kemana-mana. Iya. Jadi merembet ke Peggy yang anak geng motor, Iya. atau pagi ada masalah kayak apa, mantan bupati segala macam, makanya jadi bupati mana yang dikait-kaitkan kan. Iya. Itu loh, itu kan semua tertuang dalam BAP. Iya betul. Akhirnya kita kan mencocologi, bener gak Kang? Betul. Kalau emang benar ada keterkaitannya dengan geng motor, Peggy Setiawan itu yang Kuli Bangunan bukan anak geng motor loh. Terus korelasinya di mana dengan anak geng motor? Dari pertama geng motor, terus tato juga, aduh kan enggak ya? Mm-mm. Ciri-cirinya udah jauh banget Dah, gitu. kalau memang si Peggy Setiawan itu yang Kuli Bangunan sekarang ditangkap, kalau memang dia adalah pelakunya atau dia yang sudah diyakini oleh pihak penyidik bahwasan dia pelakunya, daftar DPO yang tertuang atau yang diumumkan itu bukan gambar koboi. Toh foto Pedi sudah ada kok dipegang dari tahun 2016. Kenapa harus cowboy? Kenapa harus gambar koboi kayak Akang gini? Kenapa nggak Power Ranger gitu ya, Ultraman? Jangan. Kenapa? Ribet kalau nyari Ribet ya? kalau nyari Power Ranger berarti mesti ke Jepang dulu. ya ke Jepang atau ke Barat juga ada tuh Power Ranger yang mana tuh. Iya. Ya, Kenapa mesti gambar ilustrasi? Betul. Gitu. Ya pasangnya mukanya si Peggy Setiawan kalau emang meyakini 2016. Betul, fotonya udah ada kan? Foto udah ada 2016 kan? Iya. Gitu. Udah itu aneh itu. Itu aneh. Intinya Peggy harus bebas target kita. Kalau memang dia tidak bersalah, dia harus dibebaskan. Dia punya hak. Karena dari cara seperti ini sudah menunda dia mencari rezeki, sudah menghalangi dia mencari rezeki untuk orang tuanya. Untuk dia juga punya masa depan, dia pengen menikah, dia pengen punya anak, mungkin dia pengen nabung juga buat nikah ya. Iya. Akhirnya terhambat semuanya dan merusak nama baik dia. Iya, Gitu. Jadi orang kalau emang dia tidak bersalah harus bertanggung jawab harus tanggung jawab untuk membalikkan nama baik dia seperti dulu lagi. Karena Peggy masih punya masa depan ya. Nah, dia masih umurnya masih jauh banget, masih tahun 97. Iya. Masih tuan Akang kemana-mana itu. Iya. Jadi yang masa depannya nggak tahu. lu cerita sedih mulu. Iya. Gitu. Maksudnya masa depannya masih bisa dirancang dari sekarang gitu kalau Peggy Iya, kan. benar. Iya, kalau Betul. saya mah masih juga masih ada. masih bisa. Selama juga. orang tuh masih hidup, masih bisa bernafas, Iya. kita masih ada kesempatan. Selagi kita masih bisa bangkit berdiri. Iya. Oke, teman-teman semua, itulah kesimpulan kita pada pra-peradilan si Peggy Setiawan yang sangat aneh, sangat membanggakan. Sia-sia orang sudah datang ke sana akhirnya mangkir. Itu makanya wajar kuasa hukum pada kecewa. Ya bayangkan aja kita ada di posisi kuasa hukum si Peggy. Udah siapin data, udah siapin semuanya. Iya, betul. Hari H Zong. udah gitu doang. Tim kuasa hukum udah penuh semua itu. Tim penyidik satupun nggak ada yang datang. Iya. Ayolah, Kecewa lah pasti. kembalikan lagi citra polisi ya. Ya. Kembaliin lagi. Kalau emang harusnya menjaga citra polisi, ya harusnya datang. Ya. Sama-sama buktikan. Masalah menang atau kalah kan nanti kan, ya biar hakim memutuskan. Iya, betul. Intinya dijalankan dulu gitu kan. Oke teman-teman semua, cukup sekian dari konten-konten kita. Bagi teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di apa Kang? Like and subscribe. Komennya dong. Jangan lupa komen juga. Ya, komen di bawah. Betul. Yang suka like, yang nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita kembali lagi di konten-konten kita selanjutnya. Yo. Bye bye.